dengan pendidikan pukul itu. Ya, makanya di akhirat itu misalnya ada bekas pukulan tong tarik teuing kaki lagi ya. Itu jadi saksi di akhirat itu. Nah, dikasih itu misalnya dibiasakan dari kecil, itu bisa menjadi apa? Jadi bisa. Jadi sholat tidak usah diperintah lagi. Dulu saya Teh Depi waktu di pesantren di Tanjakan Sari, Cileunyi, Bustanul Wildan gitu. Itu ba'da maghrib itu selalu habis wiridan berdoa itu membaca Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul qudusus salam dan seterusnya. Itu tiap maghrib alhamdulillah sampai sekarang hafal karena biasa waktu kecil. Nah, untuk bisa itu Teh Depi tuh ya. 3T saja. 3P. T. Oh, T. Nah, 3T. Sok lepat sekali kan. Satu adalah apa? Terpaksa. Oh, terpaksa dulu Apa, Bu? ya, Bu. Terpaksa. Nih, biar anak membiasa baca Al-Quran terpaksa. Tadinya capek dari kantor, capek dari PKK, capek dari mana lagi, Bu? Dari Posyandu, Majelis Ta'lim, ya. Dari mana, Bu? Dari sawah. Alhamdulillah. Ya, capek misalnya. Pertama terpaksa aja dulu, terpaksa. Yang kedua terbiasa. Dan yang ketiga adalah terasa. Apa, Bu? Terasa. Itu. Jadi kalau untuk kebaikan kita agak sedikit memaksa anak dulu nggak apa-apa ya? Paksa dulu. Seperti ibu pernah nggak menghadapi anak susah makan sayur? Iya. Susah betul. makan buah-buahan. Betul. Itu susah. dipaksa dulu. Paksa dulu, paksa. Terbiasa akan terasa. Seperti itu. Ya, ibu kalau biasa di majelis taklim itu biasanya gimana kalau di majelis taklim itu? Ngantuk. Ngantuk. Bu, Apalagi jujur. apalagi ngantuk, apalagi Ngantuk, cangkul. Apalagi sing siremen. Ya, memang begitu, ya. Dipaksa aja dulu, pertama dipaksa. Nih, dipaksa nih biar tidak nunutan. Nih padahal guru saya waktu di pesantren juga, Teh Depi, ada resep bagi orang yang santri suka ngantuk itu. Kata guru saya, likul lidain dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Wadawaul ngantuki jitakun. Jitakun pakai mistaridun. Dipaksa aja dulu, ya, dipaksa. Baru saja dengar, padahal ustadznya datang. Baru datang, alhamdulillah datang. Kebetulan Ustadz Herman ganteng teh. Alhamdulillah. Boleh muji sendiri? Boleh dong. Boleh memuji sendiri, tapi tidak boleh menghina orang. Teh Depi yang paling ganteng sedunia siapa? Yang paling ganteng? Iya. Suami saya. Allah. Boleh memuji suami sendiri, tapi tidak boleh menghina suami orang. Paksa. Ustadz ngapain juga ngehina suami orang? Enggak ada gawe ya. Itu. Dipaksa dulu ngantuk begitu masuk majelis taklim. Dipaksa ambil korek api. Apa korek api gimana? Oh, selalu juga nih film kartun gitukeun ya. Itu kebiasaan metode apa? Keteladanan, pembiasaan. Yang ketiga adalah nasihat. Nasihat itu sangat diperlukan, tapi penuh lemah lembut, penuh kasih sayang, seperti yang dicontohkan oleh siapa coba? Luqman ya, di dalam Al-Quran itu. Tapi dah kita mah suka sering ini ya Bu ya, suka sering kesel gitu kalau anak-anak itu ngagugu gitu. Udah berkali-kali ya Bu ya, akhirnya kita meni asa, ini kesel gimana. Nah, itu perlu kesabaran ya. Nasihat yang lemah lembut seperti ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim.
Itu Luqman seperti itu kepada anaknya. Yang ketiga ke berapa? Nggak tahu keberapa ya Bu. Keberapa sekarang? Ketiga, Yang keempat selanjutnya. ya. Nasihat. Yang keempat itu adalah dengan jalan apa coba? Perhatian. Apa Bu? Perhatian. Perhatian. Tidak cukup dengan keteladanan, tidak cukup dengan pembiasaan, tidak cukup dengan nasihat, tapi dengan apa? Perhatian. Bahkan ini sentuhan-sentuhan emosional dengan anak itu. Ya, apabila ada problem, oh diperhatikan, oh ada apa itu anak tidak ngomong-ngomong, diam terus. Itu apa namanya? Perhatian. Itu kan tidak hanya kita mempercayakan kepada sekolah misalnya, kepada pengajian, tetapi perhatian orang tua. Secapek apapun, sesibuk bagaimanapun orang tua harus memberikan perhatian kepada siapa? Kepada anak. Anaknya. Itu kan ada anak itu begitu datang dengan dari kantor misalnya orang tua, datang ketemu di rumah, bukannya akrab tetapi menjauh. Karena orang tua tidak ngasih perhatian. Dan yang kelima itu adalah dengan hukuman. Dengan hukuman. Iqab atau takjir. Artinya bukan untuk menyakiti, tapi sebagai tindakan preventif. Kalau hukuman yang diperbolehkan itu seperti apa Ustaz? Hukuman yang diperbolehkan misalnya. TDP kalau anak itu kelas berapa sekarang misalnya? Sekarang kelas 3. Suka ngasih jajan? Suka. Tapi berapa misalnya? Rp1.000. Rp1.000 misalnya. Tiap hari Rp1.000. Karena tidak mengerjakan PR atau tidak sholat cepat-cepat, dihukum. Dihukumnya dengan apa? Bukan dengan dipukul, bukan dengan disintruk, tapi apa? Jajannya dikurangi. Ibu kan udah pandai seperti itu. Contoh lagi, hukuman. Ini yang realistis saja. Anak saya tiap hari itu kan menghafal Al-Quran, itu ayat-ayat Al-Quran. Ba'da subuh 1 ayat, ba'da maghrib 1 ayat. Jadi tiap hari itu dua ayat. Upami ibu sabar ayat Bu. Ibu senyum, ibu walerana senyum. Ya, karena sesuatu hari saya nggak ada kebetulan. Nih, dicek enggak ngapalin itu. Karena enggak ngapalin subuh dan maghrib, besok harinya bukan 2 ayat lagi, tapi berapa? 4 ayat. Kenapa Pak? Kok 4 ayat? Kenapa kemarin tidak menghafal walaupun tidak ada bapak, misalnya jadi seperti harus itu. Ditambah ya. Ustaz, itu ini, hukuman. Kalau anak, kewajiban orang tua mendidik anak, itu sampai ada batasnya enggak? Kalau si anak ini sudah menikah begitu ya, nah ini orang tua masih punya kewajiban untuk mengingatkan, untuk gimana, atau ada batasnya sebetulnya kalau usia berapa gitu? Kalau berbicara anak ya. Kalau berbicara anak tentunya ada batasnya. Batasnya itu kan balig ya. Balig kalau anak itu. Nah, makanya dalam mendidik anak itu ya, satu nih, kalau tadi metode ya. Sejak kapan kita mau menciptakan hamba Allah yang soleh itu? Sedini mungkin ya. Sedini mungkin. Sedini mungkin itu kapan? Sejak kecil. Sejak dalam kandungan. Sudah bisa untuk sebetulnya. menciptakan anak yang soleh, generasi soleh itu adalah sejak memilih jodoh. Wah Bu, cing Bu orang emut-emut, nah orang telepat milih jodoh. Sejak memilih jodoh, itu bagi yang belum laku. Tapi kalau udah kawin, jangan cari lagi. Ini sudah laku semua Ustaz. Ya, sejak memilih jodoh, makanya kan dalam hadis Nabi itu, nikahilah perempuan itu karena kekayaannya, kecantikannya, terus keturunannya, agamanya. Maka pilihlah agamanya. Padpar bidatin taribat yadak gitu. Kalau bisa dikecilkan lagi calon mantu itu ya, Teh Depi 3T saja.
Apa teh? Satu takwa, yang kedua tampan, tiga tajir. Asik. Bios we tampan gak asal tajir gitu ya Ustaz. Kita break dulu sebentar ya Ustaz ya. Ya baik pemirsa, tetap bersama kami ya. Masih membahas mengenai generasi soleh. Tapi kita harus break dulu, nanti selepas yang satu ini kami akan kembali lagi bersama Anda. Layu taya kagaran Betul, intinya hijrah itu perubahan. Itu lebih kenal dengan 14 Februari sebagai Valentine Day. Pencerahan saat ini sangat dibutuhkan untuk mereka kaum pemuda ya. Bagaimana memperbaiki umat, bukan saja masalah ibadah ritual gitu, tetapi hubungan mereka dengan mereka. Memang ada fenomena. Forum kita siaran setiap hari Rabu dan Kamis pukul 18 di TPRI Jawa Barat. Di bidang kesolehan spiritual, ibadah, tapi di sisi lain kita prihatin. Ya, masih membahas mengenai generasi soleh untuk hari ini ya pemirsa ya. Dan untuk Anda yang mau bertanya melalui SMS, silahkan sampaikan pertanyaannya ke 0811 231 0020 ya. Yang mau telepon juga boleh, nanti kita buka line telepon untuk Anda. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan sebelum kami terima telepon dan juga baca SMS yang sudah masuk, saya mau lempar dulu ke ibu-ibu yang ada di studio ya. Bu, bilih anu bade ngaduikeun patarosan. Nah, ya, Bu silakan. Mangga, boleh berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka. Kemudian dari Majelis Taklim Al-Hadi akan menanyakan mungkin apa yang disampaikan tadi Pak Ustadz sangat menarik sekali. Karena siapapun mungkin di sini ya, semua orang tua mungkin mengharapkan pasti anak-anaknya atau putra-putri menjadikan putra-putri yang soleh dan soleha. Mungkin setelah melihat fenomena sekarang mungkin ya, karena ada orang tua yang mendidik anaknya dengan berbagai macam metode tadi yang Pak Ustadz sampaikan sudah dilakukan. Ketika menginjak remaja itu karena berbagai macam faktor dipengaruhi berbagai lingkungan, apalagi sekarang mungkin informasi yang lebih dahsyat lagi ya, akhirnya anak itu menjadi anak yang tadinya soleh menjadi salah gitu ya, tanda kutip salah di situ. Anak mungkin yang tadinya rajin sholat menjadi telat, kemudian yang tadinya taat kepada orang tua mungkin jadi berubah ketaatannya dan lain-lain. Pertanyaannya Bu? Pertanyaannya mungkin langkah-langkah apa saja ini untuk orang tua bagi apabila menghadapi anak tersebut, karena yang namanya sudah remaja itu sangat sulit sekali gitu ya. Mangga Bu. Terima kasih. Iya, mangga. Mau Ustadz langsung aja. Iya. Menghadapi remaja ya yang tadinya taat beribadah terus pada orang tua, tapi akhirnya melakukan hal-hal yang negatif misalnya seperti itu. Iya, itu kalau sudah menjelang remaja ya, sudah semakin besar biasanya Ustadz mungkin akan timbul hal yang seperti itu. Akan timbul ya seperti itu. Bagaimana cara untuk mengalihkan supaya jangan sampai terjerumus ya. Nah, pendekatan emosional yang sangat urgensi sekali itu, perhatikan yang mempengaruhi keberadaan karakter seseorang itu kan ada dua. Satu intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Intrinsik dari dalam. Yang kedua ekstrinsik adalah lingkungan dan pergaulan. Nah, jangan sampai terjerumus kepada hal yang negatif. Pendekatan emosional juga kepada siapa temannya.
kepada siapa temannya, di mana bergaulnya, ini melalui pihak ketiga. Itu bisa dikasih nasihat. Kadangkala anak-anak sekarang kalau sudah remaja